Oke teman-teman, selamat malam. Kita langsung saja lah, nggak usah pakai opening. Kita malam hari ini akan kuliah bersama Bapak Mahfud MD teman-teman, yang tentunya sudah tidak asing di masyarakat ya. Langsung saja lah. Tuh, berangkat. Mahfud, kita lanjutkan lagi karena begitu menarik dan penting informasi kemarin ketika kita bicara tentang penegakan hukum yang harus berhadapan dengan mafia dan backing. Oke, kita lanjutkan. Terus terang, mau tanya apa? Kalau Bapak menjadi Menko Polhukam, ini bicara soal idealita harus dilakukan oleh Menko Polhukam, kan ada Kapolri di situ, ada ada Jaksa Agung di situ. Apa yang mesti dilakukan oleh seorang Menko, Pak, untuk itu tadi yang Bapak katakan, menjelaskan ini dan membuka kasus ini secara terang? Iya, saya tidak ingin menggurui ya sebenarnya. Ya, kan sebenarnya negara ini ada aturan-aturannya, ya, ada pimpinannya. Tanggung jawab paling utama itu ada pada presiden untuk menjelaskan dan meminta itu dibuka. Tapi sebelum ke presiden kan ada Menko, ya kan? Kenapa Menko tidak panggil dua-duanya? Iya kan? Dulu saya begitu panggil. Kalau misalnya bilang tidak mau ketemu berdua, ya satu-satu lah. Memang karena memang tidak harus dipertemukan gitu ya kalau enggak. Iya, karena memang sering dalam banyak hal Kapolri dan Jaksa Agung itu tidak mau bertemu di satu forum, kecuali di dalam sidang kabinet. Berembuk rapat di dalam satu forum, kalau satu hadir, satu tidak hadir. Tampaknya ada situasi seperti itu. Sehingga kalau ada rapat tuh yang sana tanya dulu, ini datang enggak? Ini datang enggak? Gitu. Kalau gitu kan tidak hanya tapi saya komunikasi lancar dengan tetap Bapak lakukan Kapolri, ya? Tetap. Saya mampir ke kantornya kalau penting, saya bilang saya datang ke kantornya, ayo saya bicara. Atau dipanggil satu-satu, datang satu-satu gitu. Lalu masalahnya dijelentirkan. Kalau juga kira-kira akan macet, kayak kasusnya Sambo itu, lempar aja ke publik. Nggak bisa ngelak kalau sudah ke publik. Publik kan punya logikanya sendiri, yang disebut public common sense. Oleh sebab itu teman saya, ya civil society, ya media, gitu. Kalau saya tidak merasa terlalu otoritas saya terlalu kecil, misalnya seorang kantor Menko yang kecil lalu menghadapi raksasa kepolisian dan raksasa kejaksaan, lempar aja ke publik. Artinya sebagai seorang pejabat publik itu selalu ada cara untuk melakukan itu. Oh iya, ada cara yang penting. Baik itu menteri, baik itu Menko atau siapapun atau presiden, mestinya bisa segera. Iya, dalam kasus-kasus besar saya melakukan seperti itu. Tetapi hubungan kami, saya dengan Kapolri sangat baik, dengan Jaksa Agung sangat baik juga. Dengan apa yang Bapak lakukan itu tidak harus berusaha hubungan gitu Pak ya? Dengan Panglima apa itu baik sekali gitu. Meskipun saya harus bicara keras tentang TNI, saya harus bicara keras tentang kerusakan jaksa, kerusakan polisi, dan masih sangat baik gitu. Karena saya berusaha membangun kesadaran bahwa ini tugas negara, bukan urusan Mahfud ini urusan Menko, tugas negara, saya bilang. Sehingga saya merasa baik-baik saja. Nah, itu antara instansi penegakan hukum Pak, perebutan kekuasaan atau perebutan pengaruh. Sekarang kan kalau kita lihat Jampitsus ini kan kalau dia dikuntit berarti kan ada kasus jumbo di situ. Ada triliunan rupiah mungkin seperti yang diduga orang dalam kasus tambang timah. Berarti kan kemungkinannya ada mafianya Pak, ada backingnya dan segala macam. Iya, itu kan yang berkembang sekarang. Seperti saya kata, kalau kasus jumbonya itu 271 triliun. Yang lalu dikoreksi Pak, yang menjadi 300 triliun. 300. Betul. Nah, 271 itu sebenarnya semula katanya dihitung sebagai kerugian perekonomian negara, sehingga yang dihitung potensial loss-nya. Termasuk lingkungan dan segala macam. Iya, itu katanya. Tetapi Jampitsus kemudian menegaskan bukan. Ini bukan kerugian perekonomian negara, tapi kerugian keuangan negara. Artinya korupsinya sudah ada 300 triliun. Itu kan jumbo. Betul. Nah, oleh sebab itu kemudian ini disinyalir ada mafianya. Ya taruhlah jangan saya lah yang mengatakan mafianya. Masyarakat sudah mengatakan, tapi yang punya otoritas untuk mengatakan itu sudah mengatakan juga, namanya Pak Ansat Mbae. Itu di ILC yang terakhir itu. Pendiri Densus. Oh iya, pendiri Densus. Dia katakan, itu ada mafianya. Mafia timah itu ada pemiliknya.
Uangnya banyak, ini banyak. Nah ini karena terjadi pergantian pemerintahan sebentar lagi, diganggu agar owner mafia ini supaya diganti juga. Nah itulah sebabnya lalu diungkit-ungkit sekarang agar ini ditangkap, ini ditangkap, ini ditangkap gitu. Nah sementara owner lama ini berusaha agar ini tidak ditangkap, cukup pada yang sekarang udah ditangkap, si Harvey Moe, siapa cukup di situ, jangan diterus. Pelaku pada level itu saja yang jadi korban, tidak harus ke atas yang besar-besar. Ya, makanya terjadi penguntitan dan sebagai teror psikologis dan sebagainya. Nah ini saya mengatakan kembali apa yang sudah dikatakan oleh orang yang punya pengalaman lama di Densus, namanya Pak Ansam. Pak Mahfud, di era Pak Mahfud mungkin juga ada kasus-kasus tambang mafia atau backing Pak yang Bapak hadapi. Apa yang Bapak lakukan di pengalaman itu? Saya beri contoh kasus yang sekarang sedang terjadi nih. Betapa mafia itu begitu berkuasa, menyebabkan aparat negara tidak berdaya karena ada di dalam cengkeramannya, menyebabkan aparat pemerintah juga yang berwenang tidak berdaya. Kasus mafia penambangan emas di Sangihe, Sulawesi Utara. Gimana Pak? Itu ada terjadi penambangan emas secara liar oleh sebuah perusahaan yang IUP-nya itu tidak memenuhi syarat. Nah, anehnya itu ditindak tidak bisa. Karena apa? IUP itu sudah dikeluarkan. Untuk mencabut IUP yang tidak memenuhi syarat itu, ya, institusi yang bersangkutan tidak berani juga kecuali ada putusan hakim. Dibawalah ke pengadilan. Nah, bulan Februari ini, Mas, bulan Februari tahun 2022 ada putusan pengadilan bahwa IUP penambangan emas di Sangihe itu harus dicabut. Ini putusan Mahkamah Agung bulan Februari 2022. Yeah. Pertengahan, pada bulan Juni tahun 2023 saya mendapat laporan terjadi penambangan emas di Sangihe. Pemerintahnya diam, Kodemnya diam, polisinya diam semua loh. Kenapa? Ceritanya itu kan sudah dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Lalu alasannya dibatalkan, tapi belum dicabut oleh Kementerian ISDM. Yeah. Nah, saya panggil nih Kementerian ISDM, saya panggil nih sidang resmi, banyak yang hadir. Pak Menteri hadir? Bukan, dirjennya. Dirjennya, oke, salon satu. Dirjen Biro Hukum datang. Ini penambangan emas liar ini sudah berlangsung bertahun-tahun dan berlanjut bertambah 1,5 tahun sejak ada putusan putusan MA agar IUP itu dibatalkan, dicabut karena Menteri SDM belum mengeluarkan surat pencabutan. Setelah 1,5 tahun Mahkamah Agung memutuskan itu Februari 2022, Juni 2023 masuk ke kantor saya bahwa penambangan liar masih terjadi banyak. Saya ngirim tim ke sana, ngirim tim dari Polhukam. Iya, bintang 2 orang ditambah beberapa orang. Dia mengamati betul Pak terjadi penambangan liar. Ketika kami datang ke sana, gitu, datang ke sana kami lihat sepi karena rupanya mereka sudah tahu. Terus ketika kami jalan di suatu tempat banyak di sana itu mobil-mobil apa itu yang ngangkut tambang itu. Yang menguruk tanah, yang menguruk tanah dan sebagainya. Oh Pak, banyak, tunjukkan fotonya ke saya. Artinya apa? Begitu kami keluar dari sana besoknya sudah dapat laporan lagi, ini sudah beroperasi lagi, Bapak pulang beroperasi lagi. Terus itu saya panggil ke kantor, kenapa sudah 1,5 tahun kok belum dikeluarkan? Lalu Biro Hukumnya tuh katakan gitu. Oh iya Pak, ini sudah selesai kok, besok masuk nih ke meja Pak Menteri SDM. Kami kira-kira paling seminggu udah keluar. 2 minggu enggak keluar. Ya, 2 minggu enggak keluar. Saya suruh tanya. Coba tanya tuh ke Biro Hukum, katanya seminggu mau keluar tuh surat pencabutan operasi. Penambangan liarnya tuh masih berjalan loh, saya bilang. Coba tanya ke sana. Lalu apa jawaban Biro Hukum itu? Jawabannya nih, Pak, sekarang untuk pencabutan IUP itu menjadi kewenangan Menteri Investasi. Menteri Bahlil. Iya. Jadi ini sudah dikirim ke Menteri Investasi, tapi Menteri Investasi belum mau tanda tangan.
Saya telepon Bahlil. Bahlil kan junior saya, Mas Bahlil. Junior di kami ya? Iya di kami, di HMI. Mas Bahlil, itu Anda tuh ada putusan Mahkamah Agung untuk pencabutan IUP, itu nunggu Anda tanda tangan. Terus dia bilang, Abang dah, katanya, bilang abang misalnya, Abang dah, kalau itu ada, hari ini juga saya tanda tangani. Nggak mungkin saya menunda itu. Terus habis itu saya telepon lagi beberapa jam. Ada nggak di mejamu? Nggak ada, sudah saya urus. Nggak ada masuk ke tempat kami. Berarti masih di SDM. Saya telepon Pak Arifin Tasrif. Arifin Tasrif. Menteri SDM ya. SDM. Pak, ini data situ, ya kami cek. Lalu saya ketemu di forum KTT ASEAN. Pak Arifin, gimana Pak itu soal pencabutan IUP itu? Ya Pak, sudah saya periksa, ternyata bawahan saya yang salah. Dia bilang sudah di meja saya, enggak pernah ada di meja saya, malah saya enggak tahu ada kasus itu, katanya. Dan sekarang juga sudah saya tanda tangani. Dia bilang. Kalau kata Pak Menteri SDM. Dari Pak Menteri, ketika bicara dengan saya, coba bayangkan. Harus sampai begitu untuk melaksanakan putusan pengadilan, sementara penambangannya berjalan. Iya. Jadi dikeluarkan oleh Pak, kalau tidak salah tanggal 4, 5 atau 6 September gitu. Pokoknya saat KTT ASEAN. Dan akhirnya dihentikan Pak. Nah, yang sekarang ini saya tidak tahu sesudah itu. Mestinya kan dulu pejabat-pejabat di daerah itu ditanya, kenapa ini kok masih berjalan? Belum ada surat pencabutan. Yeah. Dari menteri. Nah, ini sudah keluar. Saya buka-buka lagi di Google, belum lama ini itu masih berjalan. Padahal suratnya sudah dikeluarkan menurut Menteri SDM Pak Arifin Tasrif. Apa sudah sejauh itu Bapak lakukan tapi masih juga? Ya, itu gila. Dan saya punya banyak catatan kasus lagi lah yang sudah itu terjadi di mana-mana. Terus gimana negara ini mau baik? Kalau aparat pemerintah tidak kompak dalam melakukan itu. Saya sebagai Menko Polhukam sudah membuka jalur-jalur macet itu, tapi di sana tidak jalan. Bahkan Bapak ngejar sampai ke ujung-ujungnya gitu. Sampai ke ujung-ujungnya. Turun tangan sendiri. Dan Pak. Jadi perlu kesadaran kolektif. Negara ini sekarang sedang bahaya oleh permainan hukum, para mafia, kemudian aparat-aparat bobrok. Yang lebih gila lagi apa? Kalau ada misalnya kasus, saya pernah ada kasus orang tidak bersalah ditetapkan, disidik, dijadikan tersangka penyidikan. Saya panggil satu-satu, tidak salah orang ini, tidak salah orang ini. Oleh sebab itu saya putuskan, saya ngirim orang untuk ke sana untuk memeriksa. Ya, kirimlah pejabat ke sana, ke daerah itu. Begitu pejabat ini sampai, ketemu dengan kantor kejaksaan, itu apa yang terjadi? Pak, tidak bisa lagi nih Pak, dibatalkan. Pertama, pejabat dulu yang menetapkan udah pindah kemana. Yang kedua, ini baru saja dilimpahkan ke pengadilan sehingga kami tidak bisa narik lagi. Oleh sebab itu Bapak nunggu putusan pengadilan aja katanya. Ini sudah urusan hakim ini. Oh, ini yang kasus terjadi pada sebuah rektor PTN Pak? Itu juga kasus tambang juga. Sama tambang juga di Sulawesi Utara. Yang kasus rektor Bali juga begitu. Tidak ada salahnya, tidak ada apa, sudah ikut aturan itu, tersangka. Begitu saya datang ke sana siangnya, paginya udah masuk dari kejaksaan ke pengadilan, sudah dilimpahkan. Saya mau memeriksa ini, saya bilang, Pak, tidak bisa lagi Pak. Tadi udah masuk. Jadi ke pengadilan. Kalau pengadilan Bapak tidak bisa membatalkan lagi, nunggu putusan pengadilan. Akhirnya sekarang bebaskan. Karena memang tidak ada salahnya ditersangkakan. Meskipun jaksanya mungkin bisa aja naik banding, naik apa. Tetapi memang begitu. Karena dia sudah melaksanakan pungutan-pungutan sesuai dengan yang ditentukan oleh Mendikbud. Beda dengan yang di Lampung, ini beda. Ini masuk dan tidak pernah masuk ke rekening lain, dia khusus karena atas permintaannya sendiri yang konon dia mau masuk, yang murah tidak bisa mencet tidak masuk, sehingga dalam waktu sekian masuk ke tarif sekian gitu, lalu dianggap itu pelanggaran, padahal itu lewat komputer si anak ini.
lalu diperiksa-periksa. Nah, ini saya kira perlu kesadaran kolektif. Nggak cukup seorang menteri, ya, semuanya ini. Dan untuk itu sebenarnya kalau saya simpel aja, kalau dari sudut hukum tata negara dan sudut ilmu politik, kalau presiden mau bisa semuanya. Kalau presiden mau bisa, apa yang tidak bisa dari presiden? Kuncinya di tangan presiden. Apa yang tidak bisa? Kalau saya jadi presiden, ini ada kasus itu, saya minta laporan dalam seminggu, clear. Semua aparat Harus di bawahnya. bersih. Semua aparat Kalau di enggak, bawahnya kamu pasti. seminggu udah selesai, saya ambil tindakan. Bisa kan presiden? Nah, itulah sebabnya saya berharap pemerintahan baru bisa melakukan ini. Kecuali kalau ya sudahlah, hancur-hancuran aja, nunggu sanksi otonom tadi, sanksi sosial, kehancuran moral gitu. Sampai sebegitu jauhnya harus dilakukan oleh seorang menteri, Pak, di negara yang urusan hukumnya sudah seperti ini, Pak, ya. Iya. Harus turun tangan, harus gigi dan segala macam. Dan Iya, itu padahal menteri koordinator itu sifatnya administratif, yang Administratif. ringan-ringan toh. Kalau sana terlalu cepat tarik, ini lambat dorong gitu. Tapi sampai masuk ke kasus itu karena keterlaluan. Kayak kasus Sambo itu kan, betapa saya harus benturan dengan DPR, benturan dengan ini, benturan. Apa saya lakonnya aja. Gitu. Tapi Ya. terukur, saya tidak ingin negara ini hancur begitu kasus Sambo itu masuk gitu, ya sudah. Ini kan ada rangkaiannya, rangkaian ini, rangkaian itu, rangkaian itu, ya sudah, saya tidak masuk lagi, itu selesaikan aja sesuai dengan anunya masing-masing. saya ingin melanjutkan, Bapak, tidak ingin negara ini hancur. Artinya apa? Ada ukuran tertentu yang Bapak harus lihat. Oh, iya Kalau dong. saya terus ke sana, ini bisa jebol semua. Iya, Kira-kira kalau gitu, ini Pak, ya? terus ke sana ini kacau, ini kisruh, ini anarkis dan sebagainya. Sebab itu saya berhenti. Oh, ini nanti komunikasikan secara langsung. Ada sambungan dari kasus Sambo ini, ada kasus judi, ada kasus narkoba, ada kasus apa. Dan kalau itu Bapak teruskan Dikomunikasikan semua, langsung aja. itu bisa bersih semua itu pimpinan, Bu. Wah, kalau diteruskan semua ributnya enggak selesai. Dikira saya nanti cari sensasi kan. Iya. Ya sudah. Udah terbukti, wah itu bonggolnya. Selesain. Saya jadi membayangkan, Pak, keberanian yang harus dimiliki oleh seorang pejabat untuk masuk pada urusan seperti ini. Ya kan, artinya Bapak punya pengalaman nggak digertak oleh jenderal bintang berapa begitu atau apa dalam menghadapi sebuah masalah? Pernah kan waktu saya ke AMK itu, tapi saya lawan juga. Ajudan saya 12 orang ditarik sebagai ketua Oh, AMK. kasus Ingat- cicak buaya ingat kan? itu? Cicak buaya itu. Hmm. Mundur tiba-tiba ajudan. Saya bilang saya mau nyewa bodyguard. Saya lapor ke Pak SBY, Pak, ini ajudan saya tarik. Nah ini, oh nggak boleh itu terjadi, kata Pak SBY. Terus, nggak apa-apa, saya mau nyewa ajudan. Saya menyewa bodyguard, pengawal swasta. Saya nggak punya ajudan, coba hari itu. Saya lapor Pak SBY, Pak, nggak boleh terjadi itu Pak Mahfud. Pak Mahfud itu rank 1. Pak, kemudian Kapolda, saya masih ingat namanya, bisa berbahasa Madura, Kapolda Metro Jaya waktu itu Wahyu namanya. Dia datang ke kantor saya, Pak, Bisa bahasa kami Madura. minta maaf anak-anak ini yang nakal, Pak. Kapolda Metro. Iya, kami mewakili Polri, kami minta maaf, anak-anak kami nakal, Bapak sekarang minta ajudan yang jenis apa? Kami langsung kirim gitu. Waktu itu 12 orang masih yang jaga rumah, 4 gitu kan, yang datang di luar yang motor itu teman saya nampingin saya 12 orang mundur ketika Bibit Samad dan Chandra Hamzah itu bebas. Itu bagian dari teror terhadap Bapak, ya? Bagian dari teror karena Mas, di institusi yang sekotor apapun itu ada orang baiknya. Maka ketika saya terjadi itu ada orang Polri, orang petinggi juga datang ke saya, Bapak dikerjain, saya tahu ini Bapak akan gini, lawan Pak, katanya. Petinggi Polri. Iya, petinggi Polri. Kenal baik dengan saya sampai sekarang udah pensiun dah. Memberitahu dia, lawan Bapak. Saya nyewa bodyguard ya, gitu. Oh iya Pak, lakukan itu. Tapi Bapak hati-hati dalam sehari 2 hari ini. Kalau jalan gini-gini, oke? Jalan. Pernah saya di teror begitu, pernah. Yeah. Pernah bilang kantor saya mau diserang, mau ngerampas barang bukti, kan pernah waktu itu. Tapi sesudah itu semua ya baik-baik aja saya dengan polisi, dengan apa, karena memang tujuannya baik, tujuannya bukan untuk menghancurkan. Bukan untuk kepentingan pribadi kelompok gitu ya, untuk negara. Iya. Dalam kasus Asabri saya dengar Bapak juga dirut yang Jenderal Asabri itu iya, kan? Jenderal Ada cerita itu Sonia gimana Pak? ya. Jenderal Sonia itu kalau Iya. maaf ya, Betul. kalau saya sebut nama, iya kan Asabri itu dulu waktu saya Menhan tahun 2001 kan Zaman Gus Dur, Presiden Gus Dur ya? iya, kan sudah saya bongkar juga sampai ada yang masuk penjara namanya Henry Leo itu Asabri juga. Nah ini muncul lagi kan zaman saya Menko Polhukam.
Saya panggil Erik, berapa di kerugiannya, Mas Erik? Ini gini, benar ini kerugian, salah kelola, benar Pak. Saya konferensi pers, saya lempar ke media. Ini Asabri ini ada penyelewengan, wah rame kan di lingkungan Polri. Polisi pada waktu itu, polisi menyatakan akan keluar aja dari Asabri, uang kami itu. Kan saya bilang ini rumahnya prajurit, iya. Uang kami sekian triliun di situ, berarti kalau dihitung sejak berdirinya Asabri sampai sekarang disalahgunakan. Ya, akhirnya urusan itu diredam. Tetapi kemudian Pak Soni itu ngancam, siapapun, menteri sekalipun, kalau memfitnah bahwa di Asabri ada salah kelola, salah investasi, akan kami tuntut ke pengadilan pidana. Wah, saya bilang, keterlaluan nih orang. Saya kontak ke Kejaksaan Agung, dipercepat aja tuh prosesnya. Kalau memang ada, tetap ada, ini ada. Masuk dia ke penjara. Di penjara Di penjara. Sampai sekarang saya kira masih di penjara. Si Jenderal Purnawirawan. Yang mengancam itu. Ya kan belum lama kan kasusnya. Ya. Hukumannya agak lama. Ya, begitu kita tawakal aja lah. Ya. Saya ini buat baik gitu kan. Ingin semuanya berjalan baik ya. Demi pengabdian menurut saya, enggak perlu takut. Tetapi memang modal dari itu selain iman, takwa, tawakal, kita ini harus bersih juga. Ya. Saya mengambil satu titik kesimpulan dari penjelasan Pak Mahfud tadi, bahwa sebenarnya setelah melihat sejauh ini kebobrokan hukum kita, kuncinya sejatinya pada ketegasan Presiden, Pak ya. Iya, pimpinan. Kalau misalnya seorang menteri tidak mampu, presidennya perintahkan. Kan takut bawahannya menteri itu kalau sudah bisa bilang ini dari presiden, kan bisa. Makanya saya katakan, menteri kamu saya beri tugas ini 3 bulan clear. 3 bulan clear masalahnya aja. Tidak harus selesai, clear masalahnya begini Pak, cara penyelesaian. Sudah, langsung teruskan. Kalau tidak mampu jelas berarti dia tidak mampu dong. Tidak tepat di situ. Mungkin Anda terlibat, mungkin Anda ikut main, mungkin Anda takut. Dan kasus ini selamanya mungkin dibiarkan begitu Pak ya, tidak ingin diselesaikan. Makanya sekarang ini yang terjadi. Saya ngeri loh, penegakan hukum kita itu kayak gitu sekarang. Berarti dari segi balik melihat bahwa ke depan 5 bulan lagi akan punya presiden baru, seperti yang Pak Mahfud katakan, Prabowo memiliki kans untuk melakukan tindakan-tindakan tegas seperti itu ya Pak. Ya. Saya punya pengalaman mengenal Pak Prabowo. Sejauh yang saya kenal, kita bisa berharap Pak Prabowo melakukan itu. Karena sebenarnya dia tegas untuk hal-hal seperti ini. Tentu setiap orang ada kekurangannya, tapi untuk hal-hal seperti itu dia tuh seorang nasionalis, pecinta negara ini, dan tahu mencintai negara ini. Yang paling penting adalah bagaimana menegakkan hukum dalam keadaan sekarang. Kalau dulu mencintai negara berperang kan, bawa bambu runcing. Sekarang menegakkan hukum tuh yang paling penting. Prof, dari beberapa kasus yang kita bahas ini, terutama yang signifikan yang sudah ditempuh selama Anda menjadi Menko Polhukam, yang kira-kira bisa menjadi cerminan bagaimana seharusnya bersikap atas sebuah kasus. Yang ramai belakangan ini, di media sosial terutama Pak, soal pembunuhan Vina yang berlangsung 2016 dan sekarang setelah ada film muncul lagi. Prof Mahfud, kalaupun mengikuti, kira-kira apa yang Anda simpulkan atau lihat dari peristiwa ini? Itu lagi. Betapa hukum kita itu sering bisa dimain-mainkan ya. Saya tidak ingin katakan bahwa selalu dimain-mainkan, tapi sangat sering dimain-mainkan kalau sudah menyangkut pejabat atau mungkin menyangkut duit. Kalau saya katakan hukum kita selalu dimain-mainkan, saya salah, karena kasus hukum di Indonesia itu ada puluhan ribu, ya kan? Ini ada kasus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 dan sebagainya itu. Artinya ini bagian dari penyimpangan. Saya tidak tahu persis kasus Vina itu, tapi konstruksi kasusnya kayak begini. Dulu ada tersangka 10 atau 11 orang kan untuk pembunuhan Vina itu. Lalu diajukan ke pengadilan. Itu berita acaranya kan ada 10 atau 11 orang. Diajukan ke pengadilan, yang 3 lari, yang 8 sudah dihukum. Nah, sesudah muncul Vina sebelum 7 hari itu, lalu kasus ini muncul lagi. Lihat, dulu lari itu kemana orang gitu. Itu kan resmi diumumkan, Ron, 3 orang, namanya ABCD. Nah, ini baru muncul kasus ini, sehingga saya berpikir ini bukan sekedar
unprofesional, tetapi menurut saya memang ada permainan. Ada aroma profesional itu orang mungkin kurang cakap, kurang hati-hati, itu tidak profesional. Tapi kalau ada permainan untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus, itu sudah sebenarnya sebuah permainan yang jahat. Nah, saya cenderung ini lebih dari unprofesional. Ya, ada permainan. Kenapa? Dulu dia hadirkan 8 karena katanya yang 3 sudah lari, 8 sudah dihukum penjara. Kalau tidak salah ada yang dihukum seumur hidup ya. Hukumannya panjang-panjang. Lalu yang 3 ini dilupakan sampai 8 tahun muncul lagi. Dan muncul di film sekarang. Baru muncul di film, baru orang kaget lagi. Lalu dibuka lagi. Konyolnya lagi, padahal dulu resmi di dalam berita acara, resmi di dalam rilis yang diumumkan itu bahwa buron 3 orang. Sekarang sudah mulai ketahuan ada 2 masalah. Satu, Peggy ditangkap. Sementara mulai muncul kesaksian bahwa orangnya bukan itu, dan Peggy-nya sendiri mengaku tidak tahu Peggy yang sekarang ditangkap. Apakah Peggy ini namanya yang sekarang ada? Apakah ini bukan sekedar kambing hitam? Ya kan? Lalu yang kedua, yang 2 orang yang buron ini kok sekarang dibilang dulu salah sebut. Mana ada orang sudah nyelidiki lama kok salah sebut ketika sebegitu profesional harusnya tiba-tiba alasannya salah sebut. Sehingga lalu dianggap tidak ada tuh, hanya satu, hanya Peggy itu pun diragukan. Nah, ini carut marut hukum. Saya kira kalau Pak Prabowo menyelesaikan masalah-masalah gini tidak akan merugikan posisi politik dia, posisi ekonomi pun tidak. Ini kriminal jahat di pengadilan-pengadilan yang sekarang banyak tidak melibatkan pejabat-pejabat yang tinggi-tinggi amat yang punya kepentingan politik, punya mainan politik, punya kepentingan bisnis. Ini tingkat polisinya nih, ini bukan soal bisnis, ini kejahatan. Pernyataan Prof Mahfud ini diimpikan publik, Pak. Karena kasus Vina ini begitu banyak yang masuk komentar mencari Bapak di media sosial. Mana Prof Mahfud dulu ketika Menko Polhukamnya Mahfud MD, kasus-kasus seperti Sambo itu bicara dan tegas. Nah, mereka mengharapkan seperti itu, Pak. Tidak ada yang berani bicara sekarang. Iya. Ya, dan saya ya bicara hal-hal seperti itu ya di soal pemilihan kayak itu tuh sudah malas saya, itu rekayasa politik. Tapi kasus-kasus seperti inilah yang saya katakan saya akan bicara terus terang. Itu gunanya podcast kita, Pak, karena tidak ada kaitan dengan kepentingan hukum. Kalau saya bicara soal pilpres, soal apa, orang kan wah itu kan suaranya orang yang kalah. Betul. Makanya saya sudah pilpres sudah selesai, silakan atur bagi yang menang. Tapi soal-soal begini ini kita semua harus tetap vokal. Baik. Terima kasih, Pak. Baiklah rekan-rekan sekalian, cukup sampai di sini dulu. Seperti kemarin, sampaikan apa yang Anda inginkan untuk saya bahas di kolom komentar. Insya Allah akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Selesai. Sampai di sini dulu perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.